Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya membunuh umat manusia itu tadi sangat-sangat mudah ya. Membunuh orang Jawa katanya orang berilmu. Rupanya sangat mudah. Semudah balikkan telapak tangan kayak gini. Rupanya kok bisa ya? Nanti kita buat perang besar-besarannya. Kita habis lebaran ini Pak Ros kerja dulu, dan nanti kita buat perang besar-besaran ya. Rupanya orang beragama ini tadi ya kan, orang pondok pesantren itu tadi mudah dipasang di kemaluan perempuan. Penggemar Al-Quran itu tadi paling mudah dipasang di kemaluan perempuan. Padahal ini ya, kalau yang nomor 7 ini kan, yang Siti Rayu ini baru untuk main-main. Udah nggak kuat iblisnya, memindahkan ke perut Pak Ros ini udah nggak kuat. Nanti kita tambah lagi ya. Seandainya dari istri Pak Ros yang kemarin itu pergi langsung dikunci, itu rasa udah habis ya preman Pekanbaru ini ya. Oke, nanti kita tambah lagi. Cari 1000 orang aja, 1000 orang kita pasang kayak penghancur alat vital di kemaluan perempuan, kurasa rata tanah Jawa itu ya. Satu hari yang masuk rumah sakit itu 1000 orang. Kok satu hari 1000 orang? Orang-orang Jawa itu paling rakus sama maksiat. Taubat kamu satu ingin cobat kok Pak Rois, cobat apanya? Orang terbukti kalian keluar-keluar penistaan agama, buktinya itu nggak punya Tuhan kok. Ya kalau kamu punya Tuhan, Tuhanmu pasti bisa menolongmu. Masa yang nolong bukan sama kiai. Malu kalau Pak Ros kayak gitu. Masuk di kolom komentar lagi. Suruh tobat. Orang yang punya Tuhan disuruh tobat, yang Tuhannya kiai sama dukun nggak merasa gimana itu. Lucu manusia Jawa ini rupanya. Ini manusia-manusia PKI itu. Semuanya ngaku Satria Piningit, tapi buktinya nihil. Buktinya nihil. Membela agama Islam ya kan, ajaran kiai, ajaran Rasulullah, ajaran Nabi, nggak taunya ajaran kiai, ya Tuhannya kiai. Beda sama ajaran Pak Rois. Kalau ajarannya Satria Piningit, Imam Mahdi, Juru Selamat, Apatar Kali Muhammad Rois, Tuhannya itu bukan Pak Rois. Pak Rois cuma tangan kanannya, itu memang betul-betul walinya. Pak Rois betul-betul wali Allah ini. Allah Pak Rois siapa? Bumi sama angin. Makanya Pak Rois anak Allah. Pak Rois ini anaknya bumi sama angin. Satria Piningit jangan ngaku-ngaku. Harus Satria Piningit nggak boleh ngaku, harus dipilih sama orang Jawa. Jawa kiri tapi. Oh alah, Jawa. Udah nggak berani kalian nampakkan wajahmu. Udah beragama tak bertuhan, rebutan jadi Satria Piningit, tapi buktinya nihil. Buktinya Tuhannya genderuwo, buktinya Tuhannya jin, buktinya Tuhannya iblis. Kayak mana? Kenapa kok Pak Ros ngomong kayak gitu? Lah dukun kayak sama kiai itu kalau nggak bersekutu sama iblis, bersekutu sama jin. Ngomongin Allah, mana Allahmu? Mana bisa Allah dibuktikan? Ya kan bodoh, berarti kan nggak punya bagusnya. Baru dipancing udah ngomongin Satria Piningit Muhammad itu sih. Kamu ya SP asli silet pitik.
Kiai kayak model apa itu? Kiai modal madul, Guru Ridwan itu. Pengikut dia siapa ya? Pelacur-pelacur itu. Gimana? Makanya pelacur itu ceramah juga, pinter ceramah tuh, ceramahnya sama kiai pondok pesantren gitu. Makanya orang-orang yang pakai jilbab di tanah Jawa coba aja pasang kemalu di kemaluannya. Kalau kenal dari luar Jawa kan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku niat mandi suci, aku minta sama engkau ya Allah hancur pokoklah alat kita kaum laki-laki makhluk alim maupun iblis dajjal sekalipun sing gauli titik-titik siapa namanya kan, tapi jarak jauh, jangan sampai tahu kalau kalian itu yang buat. Ya, bayangkan ya, sampai ketemu sama Rasulullah, apa tuh Rasulullah terasa. Kalau kita yang buat nanti alat vital ini, kita ini terasa. Lu jangan tahu kita yang buat, nggak tahu kita yang buat, habis lah kita. Udah jelas kok di agama kita itu, di agama Islam itu katanya ya kan, katanya ini ya, kan kalau kata hadis nggak ada, tapi kata Pak Rois, kaum laki-laki berbuat maksiat itu dosanya bunuh anak kandung sendiri, yang jandanya itu air mani bukan air susu. Berarti kan katanya ya kan. Orang Jawa kata kiai juga kayak gitu, kata ayat sekian berbunyi sekian, padahal dia yang nulis. Makanya dulu Pak Rois ngomong sama iblis yang masuk ke dalam tubuh kiai juga seperti itu kan. Dia membaca Al-Quran itu ditujukan sama Pak Rois, badan Pak Rois itu panas semua rasanya ya kan. Pak sholat sama Pak Rois, pas sholat Jumat itu orang itu kan sholat di dalam, Pak Rois sholat di luar. Dia sama-sama sholat, tapi dia melenceng sholatnya. Pak Rois sholatnya dikini cukup bismillah, karena ada bismillah itu kan lama pengasih kan. Dia nggak tahu sholatnya Pak Rois kayak mana, sholat dia kayak mana. Lari dari dalam masjid itu langsung gila. Jadi orang gila. Dia ini itu langsung jadi orang gila. Kayak mana tuh? Lari-lari sandalnya dilempar-lempar ke atas. Ini kiai yang dilindungi orang Jawa ini. Makanya dibilang, saudaraku dimanapun, habiskanlah kiai, enggak apa-apa. Daripada nanti semakin lama semakin menyesatkan orang banyak. Karena serangan iblis yang masuk ke dalam tubuh manusia ini enggak main. Orang yang divaksin itu berapa juta orang yang bawa ke rumah sakit tewas. Ya, surat Yasin itu dibaca ditujukan sama orang juga hancur. Penangkalnya Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat suci, aku minta kamu ya Allah hancur. Jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari doa apapun itu dan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai benar-benar. Setelah itu buat makan dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat suci, aku minta sama kau hancur otak dan nurani seluruh makhlukmu dan baca pikiran. Al-Fatihah baru dikiranya makanya itu orang Jawa nggak berani melihat video Pak Rois ini. Kenapa? Karena malah petaka buat orang itu. Malah petaka. Kalau kita ngancurkan kejoliman kejahatan itu sesat, tapi kalau muja-muja kejoliman kejahatan itu begini. Itu kata orang Jawa, kata Mbah Yai, kata ajaran Rasulullah, kata ajaran Nabi ini ya. Nabi dan Rasulnya itu kiai pegiat agama sesat.